Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah ala harf. Harf itu pinggiran, hanya di tepian Di saja. tepian saja. Nah, kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia anggap baik, itma'anna bihi. Dia merasa nyaman. Ketika dia mendapat kebaikan, maka dia merasa nyaman. Oh, ini agama yang baik. Dan tetap dia di situ. Tetap di situ. Tapi ketika ada ujian, katakanlah bencana atau fitnah tadi, dia berbalik. Tadi kita kasih judul apa namanya tadi, pragmatisme dalam beragama. Misalnya di dalam surat Al-Hajj kita bisa merujuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, ayat 11 ya. Ayat 11 ya. Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah ala harf. Harf itu pinggiran. Jadi kalau ada meja ini ini pinggirannya. Agama itu kan meja secara keseluruhan. Ini ibaratnya dia ada orang-orang yang beragama itu tidak mengambil meja ini secara utuh. Di pinggiran gitu aja. Di pinggirannya saja. Nggak berani ke menengah dia. Iya, karena kalau menengah itu penuh resiko, penuh perjuangan, pengorbanan. Seperti kayak apa ya? Nanggung gitu dong. Iya. Ya kalau misalnya organisasi, ikut organisasi yang penting punya seragamnya, dia enggak mau iuran, enggak mau kegiatan, enggak mau ini. Ya untuk rame-ramein aja lah gitu mungkin. Rame-ramein. Nanti mungkin kalau istilahnya orang-orang yang kalau lagi rame-rame itu pasukan Nasbung. Oke. Di surah Al-Hajj tadi ya 11 apa kira-kira ini maksudnya ya? Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi di antara manusia itu ada yang menyembah Allah hanya di tepian saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia anggap baik. Kenapa harus dikasih dia anggap baik? Karena kebaikan yang dipandang oleh orang jenis ini itu bisa relatif dari sudut pandang dia. Maka itma'anna bihi. Dia merasa nyaman beragama ketika dia mendapatkan sesuatu kebaikan ya dari intima dia, dari gabung dia ketika dia beragama, menganut satu agama. Ketika mendapat kebaikan, maka dia merasa nyaman. Oh, ini agama yang baik. Dan tetap dia di situ. Oke. Karena dia bisa mengambil manfaat untuk dirinya. Ya. Sebaliknya fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi begitu dapat fitnah itu artinya sesuatu yang tidak mengenakkan, bencana, cobaan kan gitu, maka dia berbalik. Serta-merta dia berbalik. Iya. Kalau terjemahannya berbalik ke belakang ya. Berbalik ke belakang artinya opo iki gitu loh. Ternyata kok ngene ya. Gitu ya. Nah iya dia balik. Ya. Jadi kalau dia mendapat keuntungan, kebaikan, dia akan tetap karena dia merasa nyaman. Tapi ketika ada ujian, katakanlah bencana atau fitnah tadi, dia berbalik. Oh, gitu karena orientasi dia beragama itu ya dia mendapatkan sesuatu dari dia beragama itu. Iya. Nah, mendapatkan sesuatunya itu di dunia. Oh, itu kuncinya ya. Sesuatu di dunia. Di dunia ini. Yang sementara yang tadi itu memenuhi hasrat dia, yang hubbur rohah tadi itu, hubbul mal, hubbur rohah, hubbul jah kan gitu ya. Iya. Jadi suka santai, suka harta benda, suka kedudukan, posisi, status sosial, kan seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang begini gimana ini? Berarti itulah yang kita sebut tadi sebagai orang-orang pragmatis dalam beragama. Nah, ayat ini kan ada sababun nuzulnya.
Jadi sababun nuzul dari ayat ini adalah ada beberapa orang yang ikut berhijrah bersama Nabi saat itu. Harapannya apa? Dia bisa memperbaiki kehidupan dunia. Berarti di kisah sebelum hijrah, saat hijrah, saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika mereka ikut hijrah, itu harapannya apa? Bisa memperbaiki kehidupan dunianya. Iya, dunia, ekonominya, mungkin keluarganya dan seterusnya kan. Sehingga ketika mendapati misalnya kasusnya pada saat itu, kalau ternak mereka itu bisa beranak pinak banyak, gemuk-gemuk, maka kemudian pernyataan yang keluar dari mulut mereka, hadza dinun sholeh. Agama ini agama yang baik, yang gitu. baik, yang baik ini. Agamanya top, yang bener nih agamanya gitu kan. Iya, agamanya bener gitu. Tapi sebaliknya, ketika dia istrinya tidak segera dapat keturunan, ternaknya kurus-kurus, maka apa yang muncul dari mulut mereka? Mahadatin. Ini agama apa ini? Kok tidak bisa memperbaiki kehidupan saya duniawi? Kok aku miskin ya tetap miskin. Nggak menjanjikan. Dulu ya, ini ya. Iya, nggak menjanjikan. Dulu di Mekah nggak punya apa-apa, pindah ke Madinah sama Nggak saja, punya punya apa-apa juga. Yang di Mekah sudah ditinggal, di Madinah nggak dapat apa-apa. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dia bukan. Kan di hadis itu kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ada orang-orang itu yang dia tutup mata terhadap apa yang dia dapatkan di dunia. Ini adalah perintah Allah, ini adalah mendukung agama Allah. Ilallahi wa rasulihi. Iya, ilallah, maka hijrahnya bagi Allah. Nah, dalam catatan sejarah, orang-orang yang menutup mata terhadap kepentingan pribadinya ketika berhijrah, yang didapatkan apa? Jauh lebih besar daripada yang mereka berhitung-hitung. Mungkin kalau seorang sekarang mungkin berhitung ongkos saya dari Mekah ke Madinah ini berapa ya? Iya, saya tadi udah beli tiket sekian. Iya. Nanti setelah sampai di sana saya dapat apa? Balik enggak ini? Itu. Jangan-jangan pocol. Nah, ada hitung-hitungan pocol dalam kehidupan beragama. Iya. Ini cara pandang yang. Nah, di sini juga termasuk memperjelas tentang ayat 11 di surat Al-Hajj tadi. Al-Hajj itu memperjelas. Jadi memang ada orang-orang begitu. Iya, dan padahal bisa jadi kita. Iya. Ini kan apa-apa itu selalu kembali ke diri kita ya. Enggak usah, teropongnya itu dibalik. Iya, Ustaz, tadi padahal di surat Al-Hajj ayat 11 di ujung tadi dikatakan ya oleh Allah ya, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Orang yang berbalik ke belakang tadi gara-gara ditimpa fitnah ya. Yang demikian itu kata Allah adalah kerugian yang nyata. Gitu. Di dunia dia rugi, di akhirat juga rugi. Kan begini ya, kalau kita membicarakan salah satu keuntungan di dunia, orang dipandang oleh orang lain berharga, bernilai, punya kehormatan. Itu dari apanya? Di dunia. Ya, dari apa yang dia keluarkan dari dalam dirinya untuk orang lain. Setelah itu dia baru akan mendapatkan sesuatu itu. Kalau orang tidak pernah memberi, tidak pernah dirasa manfaatnya bagi kehidupan orang lain, otomatis dia menjadi orang-orang yang di pojok-pojok sejarah peradaban. Nggak diperhitungkan ini. Iya. Kita lihat deh, nggak jauh-jauh lah di Indonesia misalnya, yang hidup ambillah contoh misalnya Bapak Soekarno, yang hidup sejaman dengan Soekarno itu ada berapa orang? Ya banyak. Berapa ribu? Berapa juta? Ya berpuluhan juta mungkin. Puluhan juta. Yang ditulis di buku-buku sejarah ada berapa? Ya mungkin puluhan ya. Ya, terus yang berperan ya 1, 2, 3, 4. Ya. Termasuk Pak Soekarno, Hatta. Pertanyaannya mengapa? Iya. Karena setiap orang berbeda-beda cara mengambil
Iya, mengambil peran di dalam kehidupan. Iya. Nah, siapa yang paling punya peran, bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin, maka dia akan menonjol. Iya, Dia akan jadi mendapat kehormatan. Berarti itu kan kemanfaatan. ya, siapa yang paling banyak memberi, maka dialah yang akan menuai gitu ya. Iya, Dalam bentuk apapun. Termasuk kehormatan yang paling penting. Termasuk kehormatan. Iya, Kan rata-rata begini, orang itu kan senang dengan kehormatan, hubbul jah ya. Iya. Senang dengan kedudukan, kehormatan, status. Tapi banyak juga yang tidak tahu caranya mencapai. Iya. Ya kan? Iya, Tidak tahu cara mencapai. Dikiranya harta itu misalnya bisa meningkatkan derajat dia di mata orang. di mata Allah juga ya. Ya nggak tahu. Yang jelas pikiran dia ketika dia kaya itu kan misalnya ya kaya ya, Iya. kekayaan itu dia akan dihormati sama orang, padahal tidak kan. Tidak, justru Betapa banyak orang-orang yang punya tetapi dia tidak dipandang oleh betul orang lain. Iya. Yang memandang paling ya yang dia bayar. Betul. Seharusnya berapapun dia kaya itu dihitung dari berapa yang diberikan kepada orang kan itu. Ya? Betul. Karena kekayaan itu justru akan menjadi orang lain itu justru benci sama dia menurut saya. Kalau nggak pernah dikeluarkan. Banyak. Istilahnya begini, mau wadid orang itu. Jangan orang saya gitu loh. Iya, Saya kok medit ya. Saya kan Atau gini, termasuk orang. pertanyaannya begini, mengapa ya orang kok tidak suka sama saya? Jawabannya, karena saya medit. Iya. Karena saya medit. Jadi semakin orang itu dirasa manfaatnya oleh masyarakat sekitar, oleh alam, oleh kehidupan ini, maka dia semakin naik. Nah, mengapa orang-orang yang tadi pragmatis itu, orang-orang pragmatis, berarti dia penganut pragmatisme dalam beragama, itu kok dianggap sebagai orang yang rugi di dunia? Nah, sejarah juga mencatat mereka itu tidak ada namanya dicatat punya sejarah itu. Bahkan namanya pun itu buruk kan. iya. Sehingga tidak disebut siapa sih itu. Kasusnya misalnya Nggak ini. ada ya contoh apa misalnya zamannya Rasulullah atau zaman Nah, dulu. yang buruk-buruk begini adabnya ya. Adabnya para perawi itu tidak disebut nama. Oh gitu Inisial saja. Jadi ada seseorang yang datang gitu saja. Siapa itu? Si fulan. Gitu ya. Ya. Ada tokoh yang disebut di Al-Quran misalnya Abu Jahal gitu. Beda ya. Oh iya bisa. Kan gini ya. Tapi nggak banyak gitu ya. Oh tidak. Atau gimana? Ada, bisa saja banyak. Gini ya, mereka yang pragmatis ya, mereka yang pragmatis di dalam menjalani agama ini dianggap khosirat dunia. Di dunia dia rugi. Ruginya apa? Dia kan tidak dapat peran apa-apa. Padahal diharapkan atau harapan dia dengan cara pandang pragmatisme seperti itu, dia merasa nih justru malah tidak dapat apa-apa. Kita lah sekarang lah lihat orang-orang yang berorganisasi. Kalau kita sudah tahu, oh si fulan itu ikut ini cuman biar dapat ini. Itu otomatis pandangan kawan-kawan sejawatnya kawan itu sudah nilainya itu segitu tah. Iya toh? Iya. Itu artinya rugi dia. Di dunia itu sudah rugi dia. Itu di mata kawan-kawannya. Kawan-kawan. Apalagi pada dari musuhnya ya. Apalagi dari musuhnya. Atau di luar organisasinya. Atau di luar organisasinya di antara kawan. Oh, kamu cari ini toh. Cuman kayak gitu toh yang hargamu itu segitu toh. Jadi hargai saya dong misalnya. Oh, berapa hargamu kan gitu. Kan ada orang kadang-kadang sampai begitu. Saya ini ketua, hargai saya dong. Ketika dia ngomong seperti itu, artinya dia nggak berharga. Menjadi tidak berharga. Itu salah satu bentuk pragmatisme itu. Tapi ada Ustadz gini, orang justru di dunia ini untuk mencari harta. Uangnya disimpan. Dan memang mungkin nggak dibagi dan lainnya. Itu yang bikin dia bahagia. Ada Ustadz kayak gitu. Nggak tahu ya saya. Nah, misalnya gini, kalau ada gimana? Mungkin seneng tapi nggak bahagia. Saya lihat di sinetron itu gitu saat ada sinetron saat ini uang kangku dewe. Itu kan sinetron.
Nah kan percontohan ya, Oh, iya. perumpamaan ya. Iya. Ini kerja kerasku, ya. Aku bekerja banting tulang. Ngapain aku berikan ke orang? Justru ini yang bikin kebanggaan, kekayaanku ini dan lainnya itu kan bisa jadi begitu. Ya. Itu mungkin mungkin kebahagiaan yang semu. Mungkin kalau saya membacanya bukan kebahagiaan, mungkin kesenangan, kepuasan. Tapi pasti mengganjal di sini. Iya, Pokoknya setiap orang yang keluar dari fitrah itu pasti ada ganjalan di sini.